Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifani Putri Cantika Hidayat sebagai perwakilan dari kelompok 2 SI4701. Di sini saya ingin menyampaikan hasil pengerjaan yang telah kelompok kami buat, yaitu berupa website yang kami beri nama Trasmana. Trasmana ini merupakan website untuk pengelolaan sampah berbasis online, yang dimana dalam website ini terdapat 3 role. Yang pertama yaitu role sebagai masyarakat, yang kedua yaitu sebagai role admin, lalu yang ketiga sebagai pengelola UMKM. Sebelum kita mengulik lebih dalam lagi tentang websitenya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 yang ikut serta membuat website ini. Pertama di sini ada Albian Dika Chandra sebagai programmer 1 dan juga database designer. Lalu ada Ajuna Dwi Putra Gunavi sebagai UI UX designer, database designer dan juga tester. Lalu ada Aulia Rahma Siva Putri Prasetyo sebagai UI UX designer, database designer dan juga tester. Lalu ada Kias Humadi Stepa sebagai programmer, database designer. Lalu terakhir ada saya sendiri, Rifani Putri Cantika Hidayat sebagai UI UX designer, database designer dan juga tester 3. Oke, kita lanjut ke websitenya. Pertama-tama di sini nanti setelah user masuk ke dalam website ini, user akan melihat tampilan seperti ini, tampilan halaman login. Nanti jika user belum mempunyai akun, user dapat klik right here di sini, lalu membuat username, memasukkan email, tapi untuk email ini opsional, tidak wajib, lalu memilih role-nya dan juga memasukkan password. Tapi di sini saya sudah memiliki akun. Yang pertama yang akan saya perlihatkan yaitu role sebagai UMKM. Di sini untuk username saya buat UMKM. Lalu dengan passwordnya kita masukkan. Untuk passwordnya sendiri di sini kita memiliki minimal password yaitu 8 huruf. Kita klik login. Nah, dapat dilihat di sini halaman produk saya yang dimana ada terlihat untuk halaman mengelola produk daur ulang UMKM. Di sini ada 3 card di atas. Yang pertama di sini ada total produknya. Di sini kebetulan ada 2 total produk yang dimana ada 1 produk aktif dan juga 1 produk non aktif. Lalu di pojok kanan atas ada logo untuk logout, di bawahnya ada untuk menambah produk. Pertama kita akan lakukan penambahan produk terlebih dahulu. Oke, di sini kita masukkan nama produk. Untuk sebagai contoh saya akan lakukannya lewat search Google. Oke. Mungkin yang akan saya berikan contoh di sini, saya akan berikan contoh ini mungkin ya. Kita save dulu, terus kita masukkan dulu fotonya, lalu kita berikan nama produknya pot daur ulang limbah plastik. Lalu setelah memberikan nama produk dan juga memasukkan foto produk, kita dapat memberikan deskripsi produk. Di sini saya akan memasukkan deskripsi produknya. Produk dibuat menggunakan sampah atau limbah plastik masyarakat. Oke, setelah memasukkan deskripsi produk, di sini kita akan memasukkan harga dan juga status. Jika kita memilih aktif, nanti akan dapat dilihat oleh masyarakat, akan tertampil di katalognya. Tapi kalau kita milih untuk non aktif, nanti yang hanya bisa lihat kita doang sebagai role UMKM Ajana. Di sini kita akan memberikan harga contohnya 20.000. Lalu kita juga dapat memasukkan kontak UMKM. Di sini kita dapat memberikan link WhatsApp atau kita langsung ketik aja nomor teleponnya. Di sini saya akan ketik asal dulu, lalu kita klik simpan produk untuk menyimpan produknya. Nah, dapat dilihat di sini sudah ditambahkan untuk pot daur ulang limbah plastik. Lalu gimana cara untuk mengeditnya? Kita tinggal klik edit di sini. Lalu kita dapat mengubah sesuai apa yang kita mau. Misalkan saya mengubah nama produknya seperti ini, dari pot daur ulang limbah plastik jadi pot limbah plastik. Oke. Lalu saya simpan perubahan. Nanti akan terlihat perubahannya bahwa produk berhasil diperbarui. Nah, lalu untuk cara mudah mengaktifkan dan menonaktifkan, di sini ada di sebelah edit. Misalkan kita pencet di sini pot limbah plastik kan aktif. Jadi kita ingin menonaktifkan, kita cukup klik ini. Nanti terdapat notif produk berhasil dinonaktifkan dan juga statusnya akan berubah. Lalu bagaimana cara untuk menghapus produk ini? Kita cukup klik hapus saja. Lalu jika ada verifikasi seperti ini, cukup klik OK. Nanti ada notif produk berhasil dihapus. Kurang lebih seperti itu untuk role UMKM. Kita lanjut ke role lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke role masyarakat. Di sini saya telah membuat akun juga dengan username masyarakat. Lalu kita akan masukkan passwordnya. Cukup klik login. Nanti akan tertampil seperti ini. Untuk bagian role masyarakat sendiri, di sini terdapat dashboard utama. Di sebelah kiri sama seperti role lainnya. Di sini ada logo dan juga slogan dari Trasmana sendiri yang lebih bersih, lebih hijau. Lalu pada tengah atas ini terdapat menu-menu utama kita dari laporan, jadwal, bank sampah, dan juga marketplace. Sedangkan sebelah kanan atas terdapat profile yang kita bisa coba buka. Di sini ada detail profilnya untuk username masyarakat. Kebetulan di sini email dan nomor telepon dan juga alamatnya tidak saya masukkan. Lalu kita juga dapat mengubah password dengan memasukkan password saat ini, lalu password baru dan juga untuk mengkonfirmasi password barunya. Kita balik dulu, kita bahas tentang dashboard ini. Pertama-tama setelah yang ada di atas, kita lanjutin ke bawah. Ada selamat datang di Trasmana sebagai kata pembuka platform pelaporan sampah untuk lingkungan yang lebih bersih dan juga hijau. Di sini ada beberapa kartu. Yang pertama ada laporkan sampah, status laporan, jadwal pengangkutan, bank sampah, marketplace UMKM.
Ini bisa menjadi shortcut untuk user langsung ke halaman yang mereka ingin tuju. Kita ke bawahnya lagi, di sini ada artikel-artikel yang sudah dimasukkan oleh admin. Contohnya di sini, misalkan masyarakat ingin membaca artikel bungkus kemasan, kresek, dan nasib sampah yang tak punya harga. Masyarakat bisa klik lewat lihat semua artikel, ataupun bisa langsung klik lewat baca selengkapnya. Di sini saya akan melakukan klik lewat baca selengkapnya. Di sini dapat dilihat dari gambarnya, lalu di sini juga dapat dilihat tanggal berapa ini dipublish, oleh siapa, dan juga detail-detail dari artikel ini. Kita klik kembali dalam artikel, lalu di sini kumpulan-kumpulan artikelnya. Kita kembali ke beranda atau dashboard. Di bawah artikel ini ada kumpulan video edukasi sampah. Sama kayak artikel, di sini kita juga bisa melihat klik lihat semua video untuk lebih lihat berapa banyak sih video yang sudah diupload pada website ini. Lalu untuk mengakses videonya kita cukup klik gambar salah satu ini, misalkan sampah sandi. Kita bisa klik langsung ke sini. Selanjutnya nanti akan langsung ke direct ke YouTube. Oke, selanjutnya kita bahas tentang menu laporan. Di menu laporan sendiri terdapat 3 bagian juga. Kita dapat menambah laporan daerah, lalu melihat status laporan, dan juga melihat riwayat laporan. Untuk menambah laporan daerah, di sini kita dapat mengisi form untuk mengajukan laporan yang ingin kita ajukan. Misalkan di sini kita mengisi jenis sampahnya untuk request penjemputan. Lalu untuk kota dan kabupatennya kita dapat memilih. Di sini ada pilihannya Kota Bandung ataupun Kabupaten Bandung. Di sini saya akan memilih Kabupaten Bandung. Lalu untuk pilih kecamatan, di sini saya akan pilih Bojong Soang. Untuk estimasi berat sampahnya, di sini saya akan ketikkan 6. Lalu untuk waktu penjemputan yang diinginkan, kita dapat memilih di sini. Saya pilih untuk jam 10 sampai jam 12. Untuk deskripsi barangnya, saya akan ketikkan sampah limbah warung. Lalu untuk lokasinya kita dapat cari di peta interaktif ini. Misalkan saya taruh di sini. Oke, nanti selanjutnya kita juga dapat mengisi alamat lengkapnya. Ini opsional, boleh dimasukkan atau enggak untuk mempermudah nanti petugasnya mencari lokasi lebih mudah. Lalu kita masukkan bukti laporan. Kita coba mungkin dari Google aja kali ya. Sampah warung. Kita coba dari ini. Kita pakai yang ini aja. Oke, jika sudah, ini kita bisa langsung drag di sini. Lalu jika semua informasi sudah dimasukkan, kita bisa klik ajukan laporan. Nanti akan muncul notifikasi laporan berhasil terkirim. Jika laporan tidak ada bermasalah, jadi langsung terkirim. Lalu ada notifikasi terima kasih telah melaporkan, tim kami akan segera menindaklanjuti laporan Anda. Kita tutup. Kita lanjut ke bagian status laporan. Di status laporan ini kita bisa melakukan melihat detail, lalu mengedit dan juga menghapus laporan-laporan yang telah kita lakukan. Contohnya di sini saya akan mengedit laporan yang telah kita lakukan tadi. Contohnya di sini kita klik limbah warga. Ini yang akan saya ubah untuk deskripsi lokasinya. Lalu jika semua perubahan sudah selesai, kita bisa klik simpan perubahan. Nanti untuk lihat detail akan berubah di lokasinya menjadi limbah warga. Untuk shortcut kita dapat melaporkan area lain, kita bisa klik kanan. Tapi kalau untuk melihat status yang lain, laporan-laporan lain, kita bisa klik kiri. Untuk saat ini saya akan klik kiri. Oke, karena kita sudah melakukan edit tadi, sekarang kita mencoba untuk menghapus laporan yang telah kita buat. Kita klik laporan yang ingin kita hapus, lalu jika ada verifikasi seperti ini, bisa kita klik OK. Lalu untuk riwayat laporan, di sini kita dapat melihat, karena pada status laporan di sini kita memiliki satu laporan dengan ID SMK 005. Pada riwayat laporan pun kita juga terdapat ada ID laporan SMK 005 dengan lokasi sebagai berikut dan tanggal dilaporkan sebagai berikut, dan juga karena pada status laporan berikut ini belum di-ACC oleh admin, maka belum terdapat poin yang diberikan. Oke, kita lanjutkan ke bagian jadwal. Di sini kita dapat melihat jadwal pick up saya nantinya, yang dimana jika laporan sudah di-ACC oleh admin, nanti admin akan memberikan jadwal-jadwalnya. Tapi jika masih kosong seperti ini, artinya laporan tersebut belum di-ACC oleh admin. Kita lanjut ke bagian bank sampah. Kita lihat di sini beberapa menu. Yang pertama ada beranda. Di sini kita bisa langsung shortcut langsung ke home. Lalu untuk informasi poin akan seperti ini, akan ada terdapat 3 kartu, yang dimana yang pertama ada jumlah poinnya berapa, poin yang terpakai berapa untuk penukaran, lalu riwayat penukaran terbaru. Lalu di bawahnya lagi di sini ada tukar poin. Misalkan kita sudah punya 100 poin, kita dapat menukar di voucher Alfamart 10.000 atau voucher-voucher lainnya. Kita lanjut bahas tentang lokasi bank sampah ini. Di sini kita bisa lihat beberapa lokasi bank sampah. Di sini ada titik-titik bulat hijau untuk menandakan ada di mana saja lokasi-lokasinya. Lalu kita di sebelah kiri kita bisa melihat di sini Kota Bandung dengan kecamatannya semua kecamatan. Lalu ada 11 bank sampah di sini. Terus kita bisa scroll ke bawah untuk melihat ada bank sampah apa aja di sini. Di sini ada bank sampah Balenda, bank sampah Bojong Soang, bank sampah Bawah Batu, dan lain sebagainya sampai 11 bank ini. Di sini juga kita bisa melihat nih, lihat misalkan kita klik lihat di peta, dia akan langsung zoom in untuk memperlihatkan kita. Lalu kita juga bisa klik hubungi untuk langsung menghubungi lokasi terdekat.
Lalu kalau kita klik riwayat setoran, misalkan kita sudah melakukan laporan setoran, nanti akan terdapat di sini. Kita sekarang coba klik marketplace, di mana di sini kumpulan produk-produk UMKM yang dijual. Contohnya seperti tadi yang sudah dimasukkan oleh role UMKM. Di sini ada payung daur ulang plastik. Di sini kita bisa mengetahui informasinya. Ini dijual oleh UMKM. Lalu misalkan kita klik tas daur ulang plastik. Tas daur ulang plastik ini harga 75.000 dan dibuat oleh Hadri. Kita juga bisa langsung menghubungi UMKM ini lewat WA. Cukup klik yang ini. Nanti dia akan langsung mendirect kalian ke WhatsApp. Oke, ini contohnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita lanjutkan ke role selanjutnya, yaitu role admin. Untuk role admin sendiri, saya akan login menggunakan username admin. Setelah memasukkan passwordnya, kita klik login, lalu masuk ke dalam role admin ini. Untuk di dashboardnya sendiri, bisa kalian lihat di paling atas terdapat perbedaan dengan role masyarakat tadi. Kalau di sini menu-menunya seperti ada home, jadwal pick up, laporan, bank sampah, edukasi, dan juga di sebelah kanan atas ada tombol untuk account seperti role-role lainnya. Di bawahnya itu ada 5 part yang berisi. Yang pertama ada total incoming request-nya. Di sini ada 1 request, lalu selanjutnya di sebelahnya ada poin yang diberikan oleh admin. Lalu yang ketiga ada kendaraan aktif ada berapa aja. Lalu yang keempat ada kendaraan dijadwalkan ada berapa. Lalu yang paling kanan yaitu sampah yang telah dijadwalkan. Nah, di bawahnya sendiri ada operasi pick up dan rutin. Di sini ada terdapat detail-detail informasinya seperti lokasinya di Jalan Telekomunikasi nomor 2, lalu requestnya menumpuk, volume estimasinya 12 kg, dan aksinya kita bisa melihat detailnya. Kita bisa klik detailnya di sini untuk melakukan ACC dari laporan-laporan yang masuk. Contohnya nanti akan saya contohkan pas kita bahas tentang menu laporan. Sekarang kita bahas tentang dashboard terlebih dahulu. Di bawahnya sendiri ada operasi dan jadwal. Nah, di sini ada kalender jadwal pick up rutin yang dimana bisa memperlihatkan kita jadwal-jadwal untuk sampah-sampah ini di pick up. Misalkan di sini kita akan memilih di tanggal 14. Kita bisa klik lihat di sini. Lalu akan ke refresh. Di sini akan terlihat pada tanggal 14 Januari nanti akan ada 5 kg sampah yang akan diangkut dengan kendaraan yang bermuatan 300 kg. Jadi pada kendaraan tersebut terdapat 1,7% kapasitas yang akan terpakai. Dan pada tanggal 14 Januari ini ada 1 jadwal yang aktif. Dapat dilihat di sini maupun di sini. Nah, untuk kendaraan yang terpakai yaitu motor roda 3, di sini ada detailnya untuk plat nomor dari kendaraan tersebut juga. Nah, ini kapasitas berdasarkan kendaraan terjadwal hari ini. Kita juga bisa cek, misalkan tanggal 15, kita klik lihat. Lalu setelah ter-refresh akan ada perbedaan di sini, juga memakai motor roda 3 untuk kendaraannya, tetapi ada angkutan 7 kg sampah, yang dimana 2,3% kapasitas dari kendaraan tersebut terpakai. Dan untuk tanggal 15 juga ada 1 jadwal untuk pick up. Kita juga bisa klik lewat lihat semua jadwal untuk melihat jadwal-jadwal yang ada. Lalu kita lanjut bahas mengenai dashboard. Di paling bawah setelah kalender, di sini ada aset dan infrastruktur. Di mana di sini ada tabel manajemen kendaraan dengan ID-nya masing-masing, lalu instansi yang memberikan kendaraan ini, dan juga status-statusnya. Di sini ada status available, in use, maintenance, di mana available artinya bahwa kendaraan ini bisa dipakai, lalu in use sedang dipakai, maintenance itu artinya sedang diperbaiki atau akan dalam perbaikan. Nah, untuk kondisi-kondisi detailnya dapat dilihat di sini. Lalu kita juga dapat melakukan cetak laporan aset yang dimana setelah kita klik nanti akan memberikan kita PDF-nya. Nanti kalau kita klik ini akan menghasilkan PDF langsung ke local disk kita. Lalu di bawahnya lagi ada peta lokasi dan juga bank sampah. Yang dimana yang ini kita bisa zoom, kita bisa melihat bank-bank sampah dari website Rasmana ini ada di mana aja. Lalu kita bisa melakukan tambah session bank sampah untuk shortcut ke sini. Kita sekarang bahas tentang menu-menu yang ada di atas terlebih dahulu. Untuk jadwal pick up sendiri di sini ada terbagi menjadi 3 bagian juga, yang dimana pada jadwal aktif menampilkan jadwal 14 hari terakhir yang aktif. Dan juga maksimal nanti akan menampilkan 30 jadwal. Di sini di sebelah kanan atas kita dapat langsung shortcut untuk membuat jadwal baru. Lalu di sini di bawah jadwal aktif ini ada tulisan terdapat 2 request pending yang belum dijadwalkan, di mana ini notifikasi untuk mengingatkan kita untuk melakukan menjadwalkan request-request yang diberikan oleh masyarakat. Lalu di bawahnya sendiri ini ada untuk melakukan filter kalender jadwal. Contohnya sama seperti yang di homepage tadi kurang lebihnya, cuma ini lebih detail lagi, kurang lebih seperti itu. Contohnya di sini saya akan melakukan filter. Nah, hasilnya akan seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah, di bawahnya sendiri, di bawah kalender akan ada daftar jadwal. Di sini contohnya di sini ada 2 jadwal, yang dimana untuk tanggal 15 sendiri sudah selesai dan tanggal 14 masih dijadwalkan. Nah, kita bisa melihat detail-detailnya. Untuk detail request-nya untuk tanggal 15 Januari akan di pick up pada jam 8 sampai jam 10. Lalu tempatnya di Bojong Soang, request-nya hanya ada 1 request dengan berat 7 kg, maaf. Lalu untuk plat nomor dari kendaraannya berapa dan juga drivernya berapa. Selain itu kita juga bisa klik lihat detail untuk melihat detailnya lebih lanjut. Di sini kita bisa melihat dari peta lokasi pick up-nya dan detail-detail dari daftar request-nya, dari nama atau nomor teleponnya agar mempermudah untuk pengangkutan pick up-nya nanti. Oke, kita lanjut pembahasannya tentang request pending. Kita bisa melakukan request pending ngekliknya bisa lewat sini ataupun shortcut lewat sini.
Saya akan lewat situ. Lalu di sini kita memiliki 2 request pending di Kecamatan Bojong Soang. Ini kita bisa melakukan filter di sini untuk pilih Kecamatan Bojong Soang. Jadi sampahnya misalkan di sini menumpuk, kita bisa lakukan filter di sini. Lalu ada daftar request pendingnya ada 2 untuk filter yang telah saya berikan. Pertama di sini ada untuk SMK 004 dan juga SMK 005. Contohnya saya akan memberikan contoh di sini kita jadwalkan untuk SMK 005. Kita klik ini. Lalu untuk slot waktunya tadi dipilih 13. Tadi untuk slot waktunya. Lalu untuk slot waktunya sendiri yang dipilih yaitu jam 1 sampai jam 3. Kita klik di sini. Lalu kita pilihkan kendaraan karena ini berarti 12 kg. Jadi kendaraan yang akan saya minta yaitu mungkin dari pick up, yaitu dia cukup untuk 1000 kg. Untuk petugasnya saya akan meminta Endang Sobriani. Lalu untuk catatan opsionalnya tidak ada untuk saat ini. Tapi kalau dari admin nanti ingin memberikan catatan opsional, misalkan sampah yang diberikan kaca atau pecah belah, dapat dilakukan catatan di sini. Lalu kita klik jadwalkan pick up. Setelah itu nanti ada notifikasi jadwal pick up berhasil dibuat untuk satu request. Kita bisa melihat di bawah sini untuk dijadwalkan dan apakah selesai. Lalu untuk yang dijadwalkan ini bagaimana cara merubah statusnya menjadi selesai, kita cukup klik lihat detail, lalu klik selesai pada atas ini. Dan kita dapat memberikan poin untuk user yang melaporkan jadwal pickup ini. Contohnya di sini saya akan memasukkan 50 poin untuk user tersebut. Lalu jika sudah selesai, akan ada notifikasi jadwal pickup telah ditandai dan poin 50 telah diberikan. Lalu ada tulisan di sini bahwa laporan ini sudah selesai, detail jadwal pickup juga sudah selesai. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau membatalkan gitu? Kita cukup klik kanan ini yang warna merah, kita klik batalkan, lalu akan ada verifikasi di sini, batalkan jadwal ini, request akan dikembalikan ke status pending. Kita klik OK. Nah, nanti bisa dilihat di sini terdapat 2 request pending yang belum dijadwalkan. Jadi ya nanti dia masuk lagi ke request pending. Lalu kita bisa klik di sini ada riwayat, kita bisa melihat riwayat daftar riwayat yang telah kita lakukan jadwal pick up ya. Contohnya di sini tadi kita ada membatalkan pick up, di sini juga nanti akan statusnya dibatalkan. Gitu juga yang tadi kita lakukan sudah selesai statusnya, maka di sini statusnya akan selesai. Kita juga bisa melakukan filter plat kendaraan dari semua status, lalu semua kecamatan, semua driver, dan juga dari tanggal. Untuk detailnya sendiri kita bisa klik lihat di sini dan kita bisa melihat detail-detailnya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke menu yang lain yaitu laporan. Di sini setelah kita melihat dari menu laporan ini akan muncul beberapa pilihan. Di sini ada laporan sampah, laporan aset, info instansi, dan juga laporan poin. Pada laporan sampah di sini ada 4 card. Yang pertama yaitu kita dapat melihat di sini ada satu yang sudah menunggu verifikasi laporannya. Lalu ada laporan yang satu diterima atau dijadwalkan. Lalu yang kedua ada 2 yang selesai dan 1 yang ditolak. Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan verifikasi dari laporan-laporan yang masuk. Contohnya di sini ada laporan yang masih belum disetujui. Kita dapat melihat dulu informasi-informasinya. Jika sudah disetujui, maka kita dapat melakukan setujui laporan di sini. Boleh menambahkan catatan, ini merupakan opsional. Lalu jika kita ingin menolak laporan ini, kita dapat melakukan tolak laporan di bawah sini, tetapi harus memberikan alasan penolakan. Saya akan contohkan di sini untuk menolak laporan. Jika menolak laporan, di sini kita bisa sebutkan bukti yang diberikan tidak sesuai. Kita bisa tulis seperti itu, lalu kita klik tolak laporan. Nantinya di sini cardnya akan terupdate sendiri bahwa ada 2 laporan yang ditolak dan untuk yang menunggu verifikasi tinggal 0. Nah, ini untuk daftar-daftar laporan sampah yang telah kita terima, telah selesai, ataupun yang sudah ditolak. Kita di sini bisa melihat ID-nya berapa, lalu tipe-tipe laporan sampahnya seperti apa, pelapornya siapa aja, lokasinya di mana aja, tanggalnya berapa, waktunya, lalu ada statusnya, dan juga kalau kita misalkan mau melihat detail-detail seperti tadi, kita cukup klik detail ini. Selanjutnya kita klik laporan aset. Di sini kita bisa melihat aset-aset kendaraan dengan semua kondisi, maupun baik, rusak ringan, rusak berat, ataupun dalam perbaikan. Lalu kita di sini juga bisa melakukan filter dengan, misalkan di sini saya ingin melakukan filter untuk instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Jika saya klik ini, nanti akan terupdate. Di sini hanya akan muncul kendaraan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Lalu saya akan balikan ke semua instansi. Oke, di sini dapat dilihat ringkasan dari maintenance-nya, bahwa total kendaraan ini terdapat ada 12 kendaraan dari semua instansi, yang dimana untuk maintenance pada bulan ini ada terdapat 3 kendaraan, lalu untuk 3 kendaraan yang lainnya perlu dilakukan maintenance, tapi belum dilakukan maintenance untuk bulan ini. Lalu pada sebelah kiri ini terdapat ada donut diagram. Di sini bisa dilihat ada 8 yang baik, lalu ada 3 yang rusak, dan juga ada 3 yang maintenance. Jika kita scroll ke bawah lagi, di sini akan terdapat detail-detailnya untuk setiap kendaraan. Misalkan pada ID TRK 001 yaitu tipenya truk kompaktor dengan kapasitas 8.000 ton, lalu tanggal pembeliannya sekian, maintenance terakhir sekian, dengan kondisi baik, dan lokasinya terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Ini isinya detail-detail tentang kendaraan-kendaraan yang akan digunakan untuk melakukan pick up sampah. Selanjutnya kita lanjut ke info instansi. Seperti yang telah tadi kita sampaikan, yaitu terdapat beberapa instansi, banyak sekali instansi untuk pengambilan kendaraan-kendaraan yang akan dipakai untuk pick up. Contohnya di sini juga ada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang memiliki 4 kendaraan dengan ID kendaraan sebagai berikut dan tipe kendaraan sebagai berikut. Lalu untuk kapasitasnya dan juga kondisi-kondisinya. Ada statusnya di sini apakah kendaraan-kendaraan tersebut tersedia atau sedang digunakan atau sedang maintenance. Dapat dilihat di informasi-informasi instansi tersebut.
Lalu kita klik laporan poin. Di sini ada rekap poin bulanan masyarakat. Kita dapat melihat data poin dari setoran sampah dan penjemputan sampah yang sudah diverifikasi, yang sudah diberikan poin. Contohnya di sini pada bulan Januari 26 terdapat satu anggota aktif dengan sampahnya itu total beratnya di 12 kg, dan juga kita telah memberikan pada bulan ini 50 poin. Untuk rekap per anggotanya di sini kita telah memberikan 50 poin ini kepada satu orang, dan juga 12 kg ini jumlah setoran dari satu orang. Nah, kita bisa klik aksinya di sini, lihat detail untuk melihat apa yang telah kita berikan poinnya. Untuk rekapannya apa aja sih detail setorannya. Lalu contohnya kita di sini bisa filter, aku mau melihat di bulan sebelumnya ada apa aja sih. Kita klik di sini, nanti akan refresh sendiri. Di sini ada anggota bernama Ray yang dimana melakukan jumlah setoran 2 setoran dengan total berat 12 kg juga, tapi memiliki 100 poin. Kita bisa melihat detailnya. Oh, ternyata dia memiliki 2 kali melakukan setoran, yaitu yang pertama setoran bank sampah dan juga penjemputan sampah. Masing-masing memiliki poin 50 poin. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kita bisa melihat di menu lanjutnya ada bank sampah. Pada bank sampah sendiri kita bisa melihat verifikasi setoran dan juga stasiun bank sampah. Untuk verifikasi setoran kita bisa klik di sini, ada 1 total setoran, 0 menunggu verifikasi, dan juga 1 yang telah disetujui dan 0 yang ditolak. Kita bisa klik detailnya di sini untuk melihat laporan yang telah masuk sebelumnya. Contohnya di sini ada nama pengguna Ray yang telah melakukan setoran sampah dengan alamat bank sampah seperti itu, dan juga jenis sampahnya campuran dengan estimasi berat 5 kg. Dan diterimanya oleh Fanny, dan juga poin ini diberikan yaitu sebesar 50 poin pada tanggal 29 Desember 2025. Kita kembali, lanjut kita lihat stasiun bank sampahnya ada apa aja. Di sini kita memiliki 12 stasiun totalnya, yaitu dengan 11 stasiun aktif dan juga 1 stasiun non aktif dengan 1 total setoran. Contoh bagaimana sih kita dapat menambahkan stasiun? Kita bisa melihat di sebelah kanan atas, di sini ada tulisan tambah stasiun, kita cukup klik situ. Lalu di sini ada tulisan nama stasiun. Contohnya di sini saya akan tulis Bank Stasiun Telkom dengan kota atau kabupaten, lalu kecamatannya saya tulis Bojong Soang. Di sini untuk alamatnya saya akan tulis Telekomunikasi nomor 1. Untuk nomor telepon dan jam operasional bisa diisi seperti ini. Lalu kita bisa melihat di sini, kita bisa mengisi untuk stasiun sendiri apakah aktif ataupun non aktif. Contohnya di sini saya akan melakukannya untuk non aktif, dan kita bisa pilih untuk lokasi dalam petanya sendiri. Contohnya saya akan asal di sini dulu. Nanti untuk latitude dan longitude sendiri akan mengikuti otomatis. Jika sudah mengisi informasi-informasi di atas, kita akan lanjut klik simpan stasiun untuk menyimpan data yang telah kita masukkan. Nanti akan terdapat notifikasi stasiun bank sampah berhasil ditambahkan. Nah, kita bisa lihat nih total stasiunnya tadinya yang 12 menjadi 13, dan juga stasiun non-aktifnya menjadi 2 karena menambah lagi. Nah, kita bisa melihat di sini detail-detail dari stasiun-stasiunnya. Kita bisa melakukan detail juga. Untuk melihat detail terlebih dahulu, kita bisa klik yang warna abu-abu ini. Nah, kita bisa melihat nih berapa sih total setoran di bank tersebut, lalu ada berapa sampah total beratnya di bank tersebut, setoran yang diverifikasinya ada berapa. Lalu ada informasi-informasi stasiunnya, dan juga riwayat setoran yang terbaru. Nah, kita lakukan coba edit stasiun terlebih dahulu. Kita bisa klik edit di bawah sini, lalu kita bisa misalkan di sini saya ingin mengubah jam operasionalnya, atau kita ubah namanya deh, tambahin University. Jadi bank stasiun Telkom University. Lalu kita klik simpan perubahan, yang dimana nanti kita akan melihat di sini sudah terupdate jadi bank stasiun Telkom University. Tapi saya maunya ini jadi aktif nih. Gimana sih caranya? Kita bisa lakukan di sini pengubahan dari status jadi aktif. Lalu kita klik lagi simpan perubahan, nanti bank tersebut akan sudah aktif. Nah, cara penghapusannya gimana sih? Kita cukup klik hapus di bawah sini, lalu klik OK saat verifikasi. Jika sudah, nanti jika berhasil akan ada notifikasi stasiun bank sampah berhasil dihapus. Lalu dapat dilihat bank sampah tersebut sudah berhasil dihapus, dan juga total stasiun balik lagi ke 12. Kita lanjut ke menu edukasi. Di sini terdapat untuk mengelola konten edukasi yang bisa masyarakat lihat. Contohnya di sini ada artikel dan juga video. Kita akan bahas dulu bagaimana cara menambah artikel atau video di sini. Contohnya di sini saya ingin memasukkan video. Kita dapat melihat di sini sampah edukasi. Nah, kita bisa nih pilih yang ini nih. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures everything, from action items to key decisions. And after every call, you get a clear summary. But where it really goes to the next level is that it's the only AI Note Taker that connects your meetings to the rest of your work. So stop stressing about taking notes and get the AI Note Taker that works for you. Get the AI Note Taker for your next meeting. Misalkan di sini kita langsung copy dari sini. Kita klik sini. Lalu jika sudah, kita dapat memilih thumbnail-nya dan juga memilih kapan ini dapat dipublikasi. Di sini saya akan skip untuk bagian thumbnail ini, lalu kita akan klik simpan konten. Nah, ini banyak, dan kita akan langsung nih bisa masuk sendiri thumbnailnya tanpa kita pilih juga. Asal di sini sudah ada, pada videonya sudah ada. Nah, bisa kita lihat nih berapa lama sampah terurai, untuk kita kenali jenis sampahnya. Kita juga bisa dapat melakukan edit. Contohnya di sini saya akan lakukan edit. Misalkan saya ingin menghapus deskripsi tentang ini. Kita klik simpan perubahan. Jika sudah, nanti kita bisa nih klik lihat. Nanti akan berbeda sama dari yang sebelum diedit.
kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana kalau mau ngapus kontennya nih, kayak ada yang kurang cocok deh kontennya, kita bisa lewat sini klik hapus konten, ataupun kita bisa balik lagi ke daftar konten lalu klik hapus di bagian sini. Kita klik ya hapus, ada notifikasi, lalu nanti konten edukasi berhasil dihapus. Kurang lebih begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak yang kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.